Ya, alhamdulillah tidak ada halangan. Ini kita tinggal tutup supaya tidak masuk kotoran dan kita lanjutkan esok hari. Nah, yang itu regar, yang ini ginting, yang kecil limbong. hah? Limbong. Limbung? Limbong. Ada limbung apa yuk? Limbung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di bengkel Yuda Buana Channel. Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat, amin. Selamat malam buat teman-temanku semua. Malam hari ini saya mau merakit mesin Canter 125 PS. Untuk mesin mobil ini yang lalu kita bongkar, kita turunkan. Yang kita cek pada mesinnya, yang ini ada masalah pada linernya. Ini baru 5 bulan overhaul atau turun mesin, tetapi sudah bermasalah. Ya, sempatnya kita malam hari untuk merakitnya. Sebelum kita mulai teman-teman, ya kita perhatikan lagi ya untuk komponennya, pastikan harus bersih. Lalu untuk spare partnya yang mau kita ganti sudah kita siapkan. Kita lihat dulu satu persatu. Ya, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendukung majunya channel ini dengan cara apapun ya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Di sini untuk pistonnya, ini kita pakai yang asli. Sudah kita siapkan ring pistonnya yang asli, metal round duduk ini yang asli. Yang tidak asli hanya metal bulannya. Lalu keempat stang pistonnya ini kita ganti pada bushingnya. Masalahnya yang lama sudah mereng, sudah oblak, terpaksa kita ganti supaya bagus bosku. Lalu untuk crankshaftnya yang dari awal sudah sama-sama kita lihat ya, itu sudah lumayan parah. Ini kita selip. Dan juga di sini yang awalnya sudah bermasalah juga pada liner boringnya. Ini kita standarkan lagi. Kita ganti liner boringnya. Kita pakai yang asli teman-teman. Ini sudah kita koltar, kita haluskan. Ya, seperti biasa teman-teman, sebelum perakitan ya pastikan sudah bersih semua. Bloknya sudah kita cuci berulang-ulang dan kita semprot. Begitu bosku, luar dan dalam. Setelah semuanya terasa bersih dan bagus, lanjut kita mulai perakitan mesin mobil ini. Seperti biasa teman-teman ya, kita pasang dulu metal jalannya atau metal rautnya ke stang pistonnya. Ini harus kita coba teman-teman, jangan sampai kelewatan begitu ya. Kita coba seperti biasa dan kita paskan ke crankshaftnya. Kita pastikan aman dan bagus. Semangat terus bos. Kita lanjut dulu. Ya, mohon maaf kalau kurang lengkap teman-teman ya. Masalah ini malam hari, ya terpaksa kita lanjut dulu. Nanti saya jelaskan. Ya, nanti semampu saya untuk menjelaskan begitu. Ya, intinya ini kita ganti yang asli semua. Kita lanjut dulu. Setelah kita pasang metal jalannya atau metal rautnya, untuk metal rautnya kali ini sudah menjadi 0,50. Yang awalnya 0,25 teman-teman. Ini sudah kita undersize ya. Kita slip 0,50. Setelah kita pasang, pastikan saat diputar tuh ringan atau enteng ya untuk keseluruhannya. Lanjut kita lepas kembali stang pistonnya dan kita pasang pistonnya. Kita lepas dulu. Setelah kita lepas keempat stang pistonnya dan kita bisa lanjutkan memasang pistonnya. Seperti biasa teman-teman, kita cek kembali ya di saat kita memasang pengancingnya atau kipnya. Ini kita perhatikan semua harus masuk ke paretannya, jangan sampai bisa lepas begitu. Jangan sampai mereng, nanti bisa menyebabkan lepas. Oke, dan juga tanda panahnya pada piston kita paskan di stang pistonnya. Lalu di sini lain teman ya, ini sangat penting. Ini selang jet oli dan bautnya perlu kita cek kembali dan kita semprot. Jangan sampai untuk selang jet oli ini tersumbat.
Ini tadi satu buah yang tersumbat sangat parah. Mungkin teman-teman bisa tahu ya, sumbat sangat parah itu bagaimana, sama sekali tidak keluar. Jadi ini sudah kita sogok pakai kawat sampai keluar untuk sumbatannya. Jadi perlu kita perhatikan juga teman-teman. Kalau misalkan kita cuci tok ya di ember lalu kita pasang, nah kalau seperti itu menurut saya tidak bagus. Harus kita tiup satu persatu, pastikan tidak ada yang tersumbat. Oke, setelah aman dan bagus, kita bisa lanjutkan masang metal duduknya ke bloknya dan kita pasang crankshaftnya. Kita lanjut dulu, bos. Setelah kita pasang untuk metal duduknya, pastikan yang ada lubang olinya seperti ini teman-teman. Kita letakkan di bloknya ya. Yang polos kita letakkan di kapnya. Lalu untuk metal bulannya, satu buah bagian belakang ini sudah kita pasang, kita lekatkan. Dan juga baut jet oli dan selangnya ini sudah kita pasang. Ya, untuk ukuran baut jet olinya seperti biasa teman-teman kita pakai ya. Usahakan jangan terlalu kencang. Untuk ukuran seperti biasa kita pakai 5 kgm, 5 kilo. Setelah begini, setelah bagus ya untuk selang dan metalnya posisinya bagus, lanjut kita beri pelumas, kita kasih oli dan kita pasang crankshaftnya. Setelah kita pasang untuk crankshaftnya, lalu kita kasih oli lagi, kita beri pelumas lagi dan kita pasang kapnya. Pastikan untuk kapnya berurutan dari 1 sampai 5. Begitu bosku. Lalu kita kunci untuk bautnya. Untuk ukuran bautnya seperti biasa kita pakai 18 kg sampai 19 kg. Begitu bosku. Setelah kita kunci, pastikan ringan ya saat diputar, tidak berat. Setelah ringan seperti ini, tidak seret ya. Lanjut kita bisa pasang untuk silek crankshaft bagian belakang itu kita pasang teman-teman, dan kita pasang untuk tebengnya dan flywheelnya. Kita lanjut dulu bos ya. Mungkin untuk mesin mobil ini ya tidak kita selesaikan malam ini, masalahnya ini sudah pas jam 12 malam, jadi saya juga harus istirahat teman-teman. Besok pagi juga kita tempur ya, jadi kita sambung esok hari atau besok pagi. Semangat terus bos. Selamat malam, kita istirahat dulu lur. Kita lanjut untuk mesin canternya bosku. Tadi malam tidak kita selesaikan ya lemburnya ya, berhubung sudah larut malam, jam 12 malam, jadi kita hentikan, kita lanjutkan hari berikutnya. Ini kita lanjutkan sore hari mendekati maghrib ya, masalahnya kita sibuk, jadi kita bagi-bagi waktu dan tenaga kita. Di sini setelah kita pasang untuk flywheelnya atau roda gilanya, pastikan bautnya terkunci, tidak ada yang terlupa, dan kita tegakkan posisi mesinnya seperti ini bosku. Kita bisa lanjutkan pemasangan packingnya, jangan lupa lemnya kita pasang untuk platnya. Lalu kita bisa pasang pompa oli, noken asnya, dan bos pomnya. Begitu bosku ya. Kalau untuk bos pomnya ini tidak kita servis ya, nanti kita coba dulu. Kalau misalkan nanti tidak bagus ya bisa kita servis begitu. Kalau untuk pompa olinya sebelum kita pasang, pastikan sudah kita coba terlebih dahulu ya. Untuk pompa olinya kita tes dulu di bawah di ember berisi solar, pastikan bagus. Lalu untuk kedua o-ringnya harus kita ganti, jangan diakal-akali, harus kita ganti. Lalu di sini untuk satu buah o-ring yang kecil harus terpasang teman-teman. Setelah begini kita pastikan bautnya aman ya, sudah kencang semua, tidak ada yang tertinggal. Untuk topnya jangan lupa teman-teman ya, harus pas, jangan sampai lari ya, sangat mudah sekali, 1, 2, dan 3. Oke bosku, setelah pas dan bagus, tidak ada yang terlupa, kita bisa lanjutkan pemasangan tutup timingnya. Kita pasang dulu. Kita lanjut bosku ya. Ini kita malam lagi ya, masalahnya
tadi kita melanjutkan itu sore mendekati maghrib. Jadi kemarin kita lembur malam, kali ini ya malam juga. Ini untuk tutup timingnya sudah kita pasang, pastikan bautnya harus terpasang semua dan kencang ya, sudah kita kunci. Lalu pompa airnya atau water pumpnya, vakum IC-nya, untuk pompa power steeringnya, pastikan bagus semua. Lalu di sini untuk silk crankshaft bagian depan, kalau bisa sekalian kita ganti teman-teman, supaya bagus ya, tidak ada kebocoran begitu. Dan juga di sini untuk coolernya, ya kalau bisa teman-teman ya, kalau mesinnya sudah turun, untuk oli coolernya kita bersihkan. Kalau ini tadi kita membersihkannya, wah agak lumayan lor, sangat kotor sekali. Ya mungkin teman-teman bisa mencoba ya untuk membersihkan coolernya begitu. Ya intinya ini sudah kita bersihkan. Masalahnya kita tidak tahu awalnya. Ini keterangannya mesinnya baru dibongkar, baru turun mesin, baru 5 bulan. Ini turun lagi. Jadi jangan sampai kita kelewatan atau lupa untuk membersihkan oli coolernya. Ini sudah aman. Setelah semuanya cukup bagus ya, sudah kita kunci bagian atas, kita bisa lanjutkan pemasangan rem piston ke pistonnya. Ya seperti biasa, sebelum kita pasang ke pistonnya, sebaiknya kita coba terlebih dahulu ke liner boringnya ya. Kalau untuk rem pistonnya kita pakai yang asli juga. Jadi untuk jeruan mesin ini semuanya yang asli, hanya saja metal bulan yang tidak asli. Oke bosku, kita coba dulu. Kita buka. Seperti ini ringnya. Ya bisa juga teman-teman, kita bisa pakai ring piston yang kotak putih ya, yang asli juga tapi yang kotak putih. Kalau untuk harganya itu sangat jauh sekali, lebih murah yang kotak putih. Kalau yang kotak merah ini wah agak lumayan lor. Ini 3 juta lebih ya, ringnya tok begitu. Kita coba dulu. Mohon maaf berisik ya, itu tadi kita manasi mesin Pajero. Ini kita matikan supaya jelas. Kita coba dulu ring pistonnya bosku. Nyale, pegang apanya le? Kameranya no. Ya kalau biasanya kita memang agak padat teman-teman ya, beda dengan teman-teman yang lain begitu ya. Kalau kita minta ya sama bengkel bobot itu ya, kalau yang tidak terbiasa tidak mau membuat padat begitu. Jadi kalau misalkan sudah langganan, sudah terbiasa ya, tentunya permintaan bengkel bisa disesuaikan begitu. Ya kalau kita buat agak longgar ya menurut saya sayang teman-teman, masanya sudah ganti liner ya. Ambil fillernya dah. Oke, di sini untuk ring pistonnya yang nomor 1 ya, ini sudah kita masukkan dan kita ratakan menggunakan pistonnya. Kita ukur dulu. Masalah saya juga belum tahu ini berapa hasilnya. Biasanya kita 0,25 dan 30. Kalau Canter ya 0,20 juga bisa, tetapi kalau nggak berhati-hati nanti bisa patah lur. Kita bongkar lagi ya. (25) dan 30. Kita coba dulu yang 25. Cak lihat dirapikan ya, agak dekat ya. Dari sini kita coba yang
Kita pakai yang 0,25 mm. Untuk ukurannya 0,25, agak padat. Jadi menurut saya bagus sekali. Setelah kita coba ya buat teman-teman jangan sampai kelewatan. Jangan lupa untuk mencobanya. Jangan sampai lupa ya mengetes ring pistonnya terlebih dahulu, dicoba supaya kita tahu untuk hasil lemernya atau quarternya. Oke, setelah kita coba, kita lepas kembali untuk ring pistonnya dan kita pasang ke pistonnya. Kita pasang dulu, bos. Nih, pasang nih. Coba. Kita pasang dulu, bos, ring pistonnya. Kita pasang untuk ring pistonnya ya ke pistonnya, lalu jangan lupa cuci lagi sampai bersih. Setelah aman, bagus untuk ring pistonnya, tidak terbalik ya. Untuk pemasangannya, lanjut kita pasang pistonnya ke bloknya. Kita pasang dulu. Rendah? Yo. Nah. Tengah dulu udah. Setengah pistonnya padat itu. Sekarang om. Nih, bentar. Mbak oleh. Nyodok. Boleh? Pasang.
Didorong sedikit, kurang geser tuh. Tang. Oke, di sini untuk keempat pistonnya ya, ini sudah kita pasang. Untuk olinya jangan lupa teman-teman, dibuat banyak pun tidak masalah ya. Masalahnya ini lumayan padat, 0,25 padat begitu. Jadi jangan sampai lupa kita memberi pelumasnya atau olinya. Oke, setelah terpasang untuk keempat pistonnya, kita bisa lanjutkan memasang kapnya dan kita kunci. Kita pasang kapnya dan kita kunci. Untuk ukurannya seperti biasa teman-teman ya. Kalau Kentar kita lebih kencang sedikit ketimbang Ragasa. Ini kita pakai 13 kg. Setelah kita kunci dan kita cek kembali untuk bautnya, jangan sampai ada yang terlupa ataupun longgar. Setelah bagus dan kita bisa lanjutkan pemasangan selang pipanya, saringan oli bagian dalam, jangan lupa orinya, lalu kita pasang karternya. Ini lagi dilem nih. Margamu apa ndak? Ginting. Wah, ini ginting iki lur. Pas podo mbek rambut keriting, marga ginting. Nggih. Kalau kauri? Hah? Hah? Regar. Nah, yang itu regar. Yang ini ginting. Yang kecil? Limbong, Om. Hah? Limbong. Limbung? Limbong. Ada limbung apa mereka apa itu? Limbong. Oke bosku, kita lanjut dulu. Kita pasang selang olinya, saringan oli bagian dalam, jangan lupa orinya, dan kita lanjutkan pasang karternya. Kita lanjut dulu bos. Kita pasang karternya. Untuk bautnya jangan lupa teman-teman ya, harus pasang semua. Ya kalau kita pasang packing, pengunciannya jangan terlalu kencang. Kalau terlalu kencang dia pecah. Ya intinya kita ratakan. Setelah kita pasang karternya, untuk dekselnya ya atau headnya ini tidak malam ini kita pasang, masalahnya belum selesai, kita servis. Nah ini dia ya, intinya untuk perakitan bagian mesinnya ya ini sudah selesai ya, alhamdulillah tidak ada halangan. Ini kita tinggal tutup supaya tidak masuk kotoran dan kita lanjutkan esok hari. Semangat terus bos, kita lanjut dulu. Sembengi lur, leren sih. Kita lanjut untuk kenternya bosku. Di sini untuk mesinnya sudah kita naikkan ya. Kalau untuk transmisinya ini kita turunkan. Masalahnya ada trouble juga pada transmisinya. Ya memang untuk transmisinya keterangannya ya, ini sudah 3 kali bongkar pasang, belum lama ini. Ya lebih kurang sebulan bongkar 3 kali. Jadi kita bongkar lagi. Ya seperti biasa teman-teman, kita pasang untuk mesinnya, kita naikkan. Kita perhatikan pada engine mountingnya atau bangku mesinnya, pastikan bagus dan sudah terkunci mornya atas dan bawah. Oke, setelah begini kita lanjutkan pemasangan dekselnya. Sebelum kita pasang, jangan lupa teman-teman ya, cara kita tambah lagi, kita kasih pelumas atau oli pada keempat linernya supaya bagus.
Lalu jangan lupa untuk botol klepnya atau lifternya kita pasang. Ya kalau sempat lupa yo angel lur, dari samping nggak bisa ya. Kita lihat dulu dekselnya. Di sini untuk dekselnya tidak banyak yang kita lakukan teman-teman ya. Kita penggantian pada seluruhnya untuk bos dari klepnya. Lalu untuk head ini atau dekselnya ini kita scrap. Kita lihat dulu. Nah seperti ini bosku. Ini kita scrap ya. Ya masalahnya awalnya itu ada keterangan dari pemiliknya. Ini pernah beberapa kali kehabisan air radiator. Kita cek dari permukaannya, lalu packing bawaannya, itu memang betul ada kebocoran. Jadi kita scrap. Ini belum kita bersihkan teman-teman. Kalau untuk klepnya ini sudah kita sekur. Ini tinggal membersihkan, kita semprot dan kita pasang. Lalu untuk transmisinya seperti ini. Wah agak lumayan nih lur. Sebulan 3 kali bongkar pasang transmisi. Nah ini kita bongkar lagi, itu gigi matinya atau gigi konternya merotol lagi lur. Ini pecah. Nah ini nggak kelihatan ya lur. Nah gue ini pecah. Ada 2 gigi yang sompil. Ini 2, ini 1, 3. Ya biasa teman-teman, namanya mobil tempur ya. Ya kalau bisa bawa mobilnya hati-hati supaya mobilnya awet begitu. Ini kita tinggal membelikan gigi konternya dan kita rakit. Ya mudah-mudahan untuk gigi susunnya tidak banyak yang bermasalah. Nanti kita cek lagi. Kita lanjut dulu bosku. Nah seperti ini bosku ya. Ini kita olesi permukaannya pakai oli. Dan juga linernya jangan lupa kita tambahi oli. Kalau untuk packing headnya atau packing dekselnya kita usahakan yang asli. Ya untuk mobil apapun itu ya, usahakan packing deksel yang asli. Oke bosku, kita pasang packing dekselnya, lifternya, dan kita pasang dekselnya. Kita lanjut bosku untuk kenter 125-nya. Nah di sini untuk dekselnya ini sudah kita pasang. Lalu untuk transmisinya ini sudah kita bongkar, kita perbaiki. Yang kita ganti bagian transmisi ini gigi konternya atau gigi matinya. Kita pakai merek Nakata. Dan juga gigi ring sinkronisnya itu pada gigi 1 kita ganti yang asli. Bearing-bearingnya. Lalu pada sealnya ya, itu bisa kita perhatikan seal transmisinya. Bagian transmisi sudah selesai, sudah kita naikkan. Lalu ya seperti biasa teman-teman ya. Ya bos-bos handle-nya yang di sasis itu kita perhatikan, kita cek. Ya kebanyakan sudah aus, sudah oblak. Jadi bisa kita ganti. Dan juga tirotnya, tirot handle-nya yang kecil itu kita perhatikan juga, 1 buah kita ganti. Wah agak lumayan mobil ini lor. Sangat banyak sekali yang harus kita ganti. Ini kepala tanggung harus kita jadikan. Begitu bosku. Ya intinya yang bermasalah, yang rusak kita ganti. Ya kalau misalkan tidak kita ganti bisa mengganggu perjalanan. Sebentar-bentar rusak. Ya menurut saya tidak bagus. Kita ganti. Lalu di sini untuk nozzle-nya ini juga kita ganti bosku. Keempat-empatnya kita pakai yang Denso Jepang. Ya kalau untuk harganya ya lumayan lor, yang Jepang ya. Ini kita lanjut dulu. Kita ini atomnya kemana ri? 3 lagi ri. Ini tinggal pasang selangnya, tinggal menyetel klep ya. Nanti kita setel setelah klepnya. Kita lihat sebelah kanan bosku. Ya untuk mobil ini teman-teman sudah tanggung sekali ya. Jadi ya memang banyak yang harus kita ganti. Jadi untuk mesinnya ini sudah yang asli semua. Jadi kita pastikan bagus. Dari tabung udara
selang-selangnya cooler ini harus kita bersihkan. Begitu bosku. Dan juga di sini sama-sama kita lihat tabung udaranya kita buka dan kita cuci. Yaitu kalau di sini seperti itu teman-teman. Harus kita bersihkan. Oke, masih kita lanjut. Kita pemasangan komponen-komponen yang harus dipasang. Kita lanjut bosku. Untuk penyetelan selak klepnya sudah selesai ya. Ini kita setel seperti biasa. Ya namanya baru bongkar, ya kita usahakan agak longgar dulu. Ini kita buat 0,40. Lalu untuk radiatornya kita isi pakai yang coolant. Kalau olinya kita pakai yang Meditran S untuk sementara perayanan. Kalau selang udaranya ini belum kita pasang bosku. Ya kita coba dulu ya, kita hidupkan, nanti kita pasang. Lalu di sini untuk pumpnya ini tidak kita otak-atik ya. Ya maksud saya tidak kita servis. Ya nanti kalau misalkan bermasalah ya kita buka dan kita servis. Kita isi dulu olinya secukupnya. Semua aja bang, semua bang. Kita isi 10 liter. Ya pastikan baut bagian bawah teman-teman ya sudah terkunci. Ya kalau misalkan belum dikunci sayang. Kita lanjut dulu bos. Kalau baut filternya ini sudah kita tap. Ya berhubung tadi kebablasan ngebornya ya, jadi kita pakai yang besar, baut 17. Kita pompa minyaknya dan kita coba starter. Kita lanjut untuk kenternya bosku. Setelah kita isi oli mesinnya, pastikan sudah cukup ya. Dan juga air radiatornya pastikan sudah cukup. Dan juga sudah kita pompa, kita anginan. Ini kita coba dulu, kita starter. Sebelum kita starter teman-teman, kita cek lagi ya untuk keseluruhannya. Pastikan sudah terpasang dan terkunci, tidak ada yang longgar. Oke, kita lanjut dulu, kita anginan. Mari starter deh. Oh. Sekali lagi. Lagi. Oh. Oke, untuk minyaknya sudah keluar dari selang nozzle-nya bagian atas ini ya. Lanjut kita kunci selang nozzle-nya. Ya mudah-mudahan aman dan lancar ini lur. Oke, setelah terkunci untuk selang nozzle-nya kita coba dulu starter, kita hidupkan. Oke, starter ya. Oke, lagi. Untuk oli mesinnya alhamdulillah lancar teman-teman ya. Ya untuk awal hidupnya seperti ini, mesinnya goyang.
di setel lagi ya, ditinggikan ya. Setelan gasnya kita tinggikan sedikit untuk gasnya, lalu kita pasang selang udaranya. Ini mesinnya 2 volt teman-teman ya, nanti sambil kita rayan dan kita setel supaya guncangan mesinnya tidak terlalu parah. Kita rayan dulu teman-teman untuk mesinnya ya, kita panasi. Tapi ini pun sebentar lagi kita matikan, masalahnya mendekati maghrib, azan maghrib. Ini bentar kita matikan ya, mudah-mudahan untuk mesinnya aman dan lancar, dan juga mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan, bisa melaksanakan ibadah puasa insya Allah. Di sini untuk penyetelan plonyornya, penggeseran plonyornya ini kita kurangi teman-teman ya. Ya awalnya banyak, ini kita kurangi. Lalu untuk langsamnya ini masih kita putar tinggikan. Masalahnya masih kita rayan ya. Kita matikan dulu. Di sini untuk penyetelannya kita setel pada plonyornya. Ini kita kurangin teman-teman. Ya namanya ini baru bongkar ya, masih perayanan, masih kita rayan ya, kita kecilkan. Lalu untuk baut adjusternya ini belum kita lihat tuh teman-teman ya, nanti kita cek juga. Ini kita hidupkan dulu, kita rayan. Untuk mobil ini ada masalah pada bos pumpnya atau injeksi pumpnya, dia berhubung biaya, jadi masih kita tahan dulu, begitu bosku. Kalau misalkan kita servis juga, nanti nggak enak juga kita sama pemiliknya. Ya nanti kalau misalkan pemiliknya ada penjelasan, diservis saja. Ya ini kita servis. Ya untuk masalahnya ini gasnya agak naik turun. Ya menurut saya ada masalah pada bagian belakang pumpnya ya, khususnya untuk governornya, untuk dampernya dan lain sebagainya. Ini ada yang oblak, jadi gasnya tinggi sendiri, rendah sendiri, begitu. Kalau untuk plonyornya menurut saya masih lumayan bagus. Oke, kita tes dulu, kita hidupin lagi. Kalau hidupnya masih nyes ya, masih mudah, tidak sulit. Jadi kalau untuk plonyornya menurut saya masih lumayan bagus. Masih kita rayan. Ya ini posisinya kita pindah teman-teman ya. Bengkel kita di sana. Ini kita pindah kemari bareng ini dekat bus juga. Itu busnya di jalan. Ya di sini untuk parkir, tempat parkir kita ya, ini masih kita buat ini
Ini kita buat drainase supaya luas tempat parkirnya. Mudah-mudahan cara sederhana ini yang kita buat, yang saya tunjukkan dari awal hingga akhir, mudah-mudahan bisa membantu dan bermanfaat untuk kita semua. Ya, perlu diingat teman-teman, kalau misalkan baru naik kita arean, kalau bisa jangan digas-gas dulu. Ya, maksud saya tuh jangan dibawa jalan terlalu laju. Kita bisa berhati-hati. Kita bawa jalan pelan-pelan dulu sampai serasa matang, bisa untuk kerja begitu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih buat dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus bos. Terima kasih.